Aku Muhammad Tauhid Taslim, bisa dipanggil Tauhid. Bisa dipanggil Ahmad aja. Namaku Baskara Astamanggala. Nama aku Nindi. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Dias Lurian Putra. Sesuatu yang sudah mencapai puncaknya ya. Menurutku itu adalah salah satu pengetahuan genetis yang sudah disalurkan sejak zaman bahula. Kalau di temporary ya pernah. Sosial media Terpapar sebuah konten yang mungkin agak mepet-mepet ke arah seks gitu ya. Aku tetap bakal coba ngalihin ke fokus ke yang lain gitu sih. Olahraga atau game itu worth it buat mendistraksi dari horny. Eksplorasikan gitu, apa yang kita mau. Jadi aku kayak ngalihin fokusku biar nggak lanjut gitu loh ke nafsunya. Kalian hanya cukup satu ingat, jika kalian berbuat maksiat, ingat Anda, nyawa Anda dicabut oleh Allah SWT hari itu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ranjang, ketemu lagi dengan kita di Bincang Ranjang Islami. Pengen tahu dong? Ya tentunya. Jadi kita sudah ngelihat ya cuplikan beberapa jawaban dari masyarakat. Ternyata memang banyak yang lagi pengen, cuma ya ada yang melampiaskan dan ada yang enggak, dan cukup unik juga nih. Kita di sini akan melakukan beberapa diskusi terkait apa sih penyebab kita pengen ini. Nah, sekarang kita sudah bersama dengan Akang Yasid dan Teh Dery. Nah, di sini gimana sih menurut Akang dan Teteh terkait kita pengen melakukan nih, tapi kita tidak bisa belum mampu, belum punya pasangan, belum nikah, buat nikah juga masih jauh. Nah, iya, apalagi kita masih bujang kan ya. Aduh, ya. Lah apa yang bikin nafsumu naik gitu? Nafsunya tinggi banget tuh salah satunya adalah mungkin bisa jadi kamu nggak bisa ngendaliin mata kamu ya. Nggak bisa ngendaliin pandangan kamu kan. Jadi sebetulnya keinginan itu tuh karena merespon satu stimulus kan, karena pandangannya nggak bisa dijaga, ngelihat yang bahenol gitu kan ya, lihat tayangan-tayangan yang porno, iya kalau seleranya bahenol ya, kalau tapi itu kan menurut sudut pandang laki-laki. Iya, kalau yang perempuan apakah sama yang bahenol? Beda sih, kalau perempuan kan memang kalau dia belum terjamah, dia belum terjamah secara fisik, dia pandangannya juga terjaga dari hal-hal yang berbau pornografi, biasanya nggak mudah untuk nafsu seperti itu. Kalau jadi memang atau melihat provokasi dari teman-teman perempuan gitu, testimoni dan sebagainya, nggak kepengen? Iya, kemungkinan tuh akan sulit untuk mendefinisikan bahwa aku tuh nafsunya lagi tinggi, yang ada tuh amarah gitu ya. Yang ada tuh pengen marah gitu ya. Bukan untuk malah beda. Jadi dia pengennya marah gitu. Iya, maksudnya nafsunya nafsu marah, bukan nafsu untuk melakukan yang lain gitu kan. Karena sulit untuk mendefinisikan ini aku lagi nafsu, bukan kayak yang belum terjamah loh ya. Kecuali bagi mereka yang sudah pernah terjamah gitu, satu kondisi yang membuat dia sudah pernah dipegang dan lain sebagainya lah gitu ya, dia sudah melihat video porno sehingga merasakan satu sensasi. Nah bisa jadi dia kemudian mendefinisikan, oh inilah aku lagi tinggi nih, nafsuku lagi tinggi, libidoku lagi tinggi, sehingga dia menantikan atau mencari celah untuk melakukan itu kembali sehingga dia ngerasain nafsu itu tadi, sensasi tadi gitu kan. Tapi secara biologis laki-laki itu akan ada saat-saat tertentu dia menumpahkan sendiri lewat mimpi yang disebut dengan mimpi basah itu. Secara nggak langsung Allah ngajarin nggak sih itu? Iya, ini adalah pendidikan dari Allah Subhanahu Wa Taala agar kita aware bahwa kita ini punya nafsu yang suatu saat nanti akan kita tumpahkan untuk disalurkan di tempat dan waktu yang tepat begitu. Dan lagian kalau buat laki-laki kan mungkin mudah dikenali secara fisik, ada perubahan fisik kan di anggota tubuh tertentu ya, artinya adalah ada bagian tubuh yang tegang di alat kelaminnya, begitu kemudian pikirannya biasanya sudah fokus ke aktivitas seksual. Gitu. Kan beda sama perempuan gitu, perempuan ditandai dengan apa gitu ya, ada organ tubuh yang secara otot atau bukan otot ya, secara ini kencang, saraf-saraf
Tapi biasanya ketika Tidak mau langsung. period, mau haid itu juga terjadi di misalnya di payudara begitu ya. Itu juga biasa terjadi ketika mau haid, kita sakit, badan nggak nyaman gitu Jadi kan. temanya tidak sedetil, tidak sejelas laki-laki. Iya, tidak sejelas laki-laki. Laki-laki jelas gitu kan. Iya, Nah, pasti dia ada bikin yang tenda. berbeda, ada yang berbeda dalam tubuhnya. Kan katanya gitu, bikin tenda tiap hari ya. Tiap pagi itu normal gitu. Nah, biasanya penyebab nafsu ini sendiri tuh apa sih, Kang Teh? Saya perlu menggarisbawahi bahwa nafsu ini normal, nafsu ini fitrah. Bahkan dulu Nabi Adam pertama kali diciptakan dalam kondisi masih sendirian ya, masih single, itu berkebutuhan untuk hal-hal seperti ini. Karena memang takdirnya manusia itu kan dihidupkan di bumi ini untuk berkembang biak gitu, sampai ada kita begitu. Bahkan atas peristiwa itu pula, peristiwa reproduktif, peristiwa hubungan seksualitas, akhirnya kita ada kan begitu ya, dari sebab musababnya kan begitu. Itu memang seperti takaran kita tuh Iya. ada nafsunya. Ada hardware-nya, ada software-nya, ada aplikasinya. Itu aplikasi kita itu. Tapi iya juga ya, maksudnya anak muda sekarang juga kan sampai ada yang kebablasan ke nafsu gitu kan ya. Itu biar kita mencegah hal tersebut tuh gimana tuh Teh? Berarti jangan nonton bokep mulu, itu. gitu. Jangan ngeklik ya, asal. teman-teman ya. Iya. Kemudian pertemanan, Jangan lingkungan deket-deket. sosial Iya. sekitar kalau bisa dihindari, lingkungan-lingkungan yang memang memicu untuk berbuat itu. Jangan gitu. main ke tempat orang yang pakai baju seksi. Iya, kalau cowok ya nih. Iya benar sih. Iya, kalau cewek juga kalau memang mudah banget tuh dia sudah pernah punya pengalaman itu, jangan main ke tempat olahraga yang juga ada banyak dada bidang dan roti sobek dong. Kalau itu ternyata membuat dia semakin bernafsu gitu Kemudian kan. yang kedua adalah ingat pada tujuan. Harusnya yang pertama ini ya, tapi nggak apa-apa. Ini bukan soal urutan. Ingat pada tujuan. Jadi kalau orang diet, orang itu ingin menghindari karbo dan sebagainya, tujuannya adalah agar badannya slim, misalnya kayak gitu ya, badannya Agar tetap sehat kayak gitu. Karena dia punya strong way, punya kemauan yang sangat kuat, akhirnya dia patuhi dietnya itu, disiplin banget. Kita juga begitu. Kalau kita ini sudah punya tujuan, punya target yang sangat pasti, ini itu hanya untuk suamiku, ini untuk hanya saya salurkan untuk istriku, pastilah dijagakan begitu. Keren. Pantesan nih aku lihat-lihat Teteh sama Akang tuh ini ya. Apa sih namanya? Langgeng banget ya. Amin. Ya belum, masih baru 19 tahun. 19 tahun dong ya. Belum banyak teruji lah. Berarti kalau memang adanya nafsu itu, karena ini kayak memang sudah takaran kita lah ya. Nafsu ya. Berarti dari sononya. Apakah bisa dibilang wajar kalau memang kita tiba-tiba pengen gitu? Iya, wajar sekali. Wajar sekali, dan itu memang selayaknya dijaga ya. Jangan sampai kita ini ada periode tertentu yang sangat panjang kemudian tidak ingin sama sekali. Itu malah kita mungkin bahaya, perlu mengkhawatirkan. bertanya, Ada sesuatu perlu nggak sehat. konseling. Artinya itu adalah salah satu indikator sehatnya tubuh kita, sehatnya mental kita. Kalau yang lebih dikhawatirkan adalah deket cewek, kok kagak ada nafsu, tapi giliran deket cowok, nafsu. Kan itu makanya ketika ada nafsu tuh bersyukur, alhamdulillah aku masih suka sama cewek. Tuh kameramennya tuh nggak bersyukur tuh. Wah, ngawur tuh. Dia malah kalau deket-deket sama cewek tuh. Alhamdulillah, masih iya kan? Alhamdulillah gitu, deket cowok deg-degan gitu kan, pertanda bahwa kita sehat mental, lahir batin ya nggak sih? Tinggal kita syukuri, cuman ya itu tadi sebatas itu aja, jangan kemudian ditindaklanjuti dengan tindakan yang melanggar syariat. Jadi jangan dulu kita kemudian merasa bahwa ini salah, ini berdosa dan sebagainya, karena perasaan itu kan tidak dihukumi, yang dihukumi itu kan tindakannya begitu ya. Jangan sampai kemudian gara-gara perasaan ini kita kembarakan, kita kita turuti, kita diikutin terus nah, akhirnya berbuah pada sebuah tindakan. Nah, tindakan ini jadi hukum deh. Ada dosanya, ada apanya kayak gitu. Ngomong-ngomong tentang nafsu nih, itu kita sempat singgung juga tuh. Misalnya kalau kita deket cowok, jangan aku deh, jangan aku. Yang cewek, misalnya yang cewek nih, deket cewek, terus nggak ada rasa. Nah itu kan lebih ke, bisa dibilang, kalau anak-anak zaman sekarang ya, itu kan sebutnya bisa dibilang LGBT lah. Itu kalau maraknya LGBT sendiri tuh gimana tuh Kang Teh? Ya itu panjang ya proses perjalanan seseorang menjadi LGBT ya, lesbian, gay, kemudian transseksual, bisek, transseksual itu kan panjang prosesnya, itu nggak sekedar hanya sekarang saja, tapi bibitnya udah sejak di golden age, di mana dia tidak diberikan seks edukasi, di mana dia tidak konsep dirinya tidak diperjelas. Golden age itu dari 0 sampai 8 tahun. Ketika dia usia 0 tahun sampai 8 tahun tidak ada identitas yang jelas terhadap dirinya.
Jadi Katanya si iya, anaknya. Iya. jadi nggak ujuk-ujuk sekarang dia jadi bisek aja gitu, nggak seperti itu. Pasti ada fase yang hilang di pengasuhan ini yang kita sebut sebagai hutang pengasuhan dari ayah bundanya. Kemudian dia sekarang berada di lingkungan yang menyimpang, dia akhirnya ikut-ikutan. Kenapa perempuan? Kalau kita lihat, kalau kita telaah lagi, kenapa dia bisa jadi suka sama perempuan? Padahal dia perempuan. Coba deh, bagaimana hubunganmu dengan ayah dan ibu? Pasti ada luka di sana. Yang kita sebut, yang akhir-akhir ini marak disebut dengan luka batin gitu ya. Pasti ada itu. Kenapa sih kamu lebih suka sama perempuan bukan sama laki-laki? Padahal kan yang laki-laki cakep lebih banyak. Dia pasti akan menjawab, apa sih laki-laki nggak bisa dipercaya semua. Oh, bisa jadi dia itu sakit hati dan nggak latar percaya. belakangnya dia. Iya. Jadi hampir semua pelaku LGBT itu ternyata berasal dari keluarga yang Memang yang sesuatu. Iya, ada persoalan gitu. dalam keluarga. Begitu juga namanya, dengan gitu. laki-laki. Aku benci sama perempuan, habis perempuan tuh kayak gitu sih, nyakitin. Kalau kita tilik lagi, lihat lagi hubungan dia dengan ibunya, pasti nggak deket. Cuma karena butuh pencitraan bahwa LGBT itu dianggap normal, ingin dianggap normal, biasanya nggak diakui persoalan ini. Itu tutupi sebisa Ini kan udah mungkin. fitrahku, sukanya sama perempuan. Orang tahu baik-baik saja Iya, kok. kayak soal kayak haknya dia gitu. Coba Iya. di konseling Dia punya nanti hak, terungkap gitu. semua. Iya, coba di konseling Ngapain sih ganggu-ganggu hakku sendiri gitu kan ya. Jadi ya itulah. Jadi nggak bisa dibilang hanya kondisi sekarang aja, tapi dia pasti ada latar belakang dia sehingga dia Ada. memilih untuk menjadi seseorang yang menyimpang. berbeda, menyimpang. Bukan pilihan ya, tapi ini penyimpangan, bukan Iya. perbedaan. Betul, bukan Beda perbedaan. antara perbedaan dengan Penyimpangan. penyimpangan. Ini kita harus menghargai perbedaan, bukan itu penyimpangan. Kalau penyimpangan itu bukan bertoleransi, tapi kita menolak gitu ya. Ya lihat dalam Al-Quran, udah jelas-jelas kan gitu. Jadi teman-teman, bersyukur masih punya nafsu. Nah, jangan nafsu pada lawan jenis ya. Iya, itu Jangan maksudnya. pada Maksudnya lawan itu loh, jenis. maksudnya Iya. itu. Ya, jadi kalau misal nafsu ini apa namanya? Menurut kayak apa ya? Lebih ke menurut Islamnya sendiri gitu. Iya, yang jelas nafsu itu tidak Hukumi. tidak dihukumi kalau hanya sekedar keinginan. Keinginan. Ya. Misalnya orang jatuh cinta dan sebagainya itu kan tidak dihukumi, tapi perbuatannya, sehingga Islam mengarahkan orang itu dengan softwarenya yang nafsu-nafsu ini itu disalurkan dengan waktu yang tepat, di tempat yang tepat dan cara yang tepat. Kalau nafsunya adalah nafsu seksual, maka penyalurannya Nikah. tidak ada tempat lain kecuali dengan pernikahan. Jadi satu-satunya cara adalah dengan menikah. Itu yang disahkan. Makanya banyak sekali ayat-ayat dan hadis yang menyerukan kepada anak muda. Kalau memang sudah mampu, segeralah siapkan diri untuk menikah. Gitu. Kalau belum mampu, apa yang terjadi? Maka menahan diri, jangan dekati zina. Ya, Puasalah iya, dan gitu menahan ya. dirinya itu ada prosesnya, itu Iya, dengan puasa. Agar gejolak hormon dan sebagainya itu terkurangi. Stabil lagi gitu. dan terkurangi. Iya. Jadi agak di slow itu ya. Iya, kan orang kalau udah puasa kan males ya, males ngapa-ngapain gitu, mikirin perut lapar kan, sehingga hormon-hormon yang lain juga Iya. cooling down gitu. Jadi tidak harus dibuang nafsu itu, tapi disalurkan di tempat dan waktu serta cara yang tepat, yang dibenarkan oleh syariah, yaitu pernikahan. Kalau sudah pernikahan, misalnya nanti ada situasi khusus yang kita kesulitan untuk menyalurkannya, itu nanti juga sudah ada ayat ya, Iya. disalurkan dengan dari arah manapun itu diperbolehkan. Iya. Tuh. Kayak nikah aja cepet-cepet, menikah itu tidak setakut yang kamu bayangkan. Banyak yang harus disiapkan kalau menikah itu. Apalagi kita cowok kan. Iya. Oke, Nah, oke. Kalau gitu siapkan dirimu, pantaskan dirimu untuk menikah. Betul, Nah, gitu. siap. Itu, Sobat Ranjang, siapkan dirimu dan kalau ada lagi kepengin dan tidak bisa melakukan, dilakukan di saat waktu, Yang tempat, tepat. dan Dan cara yang tepat. orang juga yang tepat. Nah, gitu dia. Semoga nih teman-teman Ranjang bisa mengambil hikmah dan manfaat dari percakapan kita kali ini ya, Teh Kang. Amin. Amin. Dan jangan lupa buat saksikan juga episode-episode selanjutnya terkait dengan sex education. Nah, di sini Sobat Ranjang bisa belajar dan mengambil hikmahnya biar nanti disalurkan gitu ya, Kang. Tapi jangan yang negatif-negatifnya. Ya, itu dia. Gitu. Itu aja diskusi kita pada episode kali ini. Terima kasih banyak Akang, Teteh. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya di Bincang Ranjang Islami. Pengen tahu dong? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.